Sunan Blongsong. Sunan Blongsong ini sebagai salah satu penyebar Islam yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Beliau dikenal sebagai seorang yang pertama kali menyebarkan Islam di sekitar daerah Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Makam Sunan Blongsong yang memiliki nama lain Bandung Sumitro ini berada di wilayah jalur Bojonegoro Surabaya, masuk jalur poros Desa Timur SMP Ahmad Yani Baureno sekitar 150 meter. Menurut juru kunci makam Sunan Blongsong yaitu M. Syafi'i, dari cerita nenek moyang dan beberapa tokoh agama di desanya, Sunan Blongsong ini pertama kali datang ke daerah itu sekitar tahun 1600-an. Jadi Mbah Sunan Blongsong ini berasal dari kerajaan Mataram yang melarikan diri karena mempunyai konflik dengan para penduduk di kerajaan Mataram. Pada saat itu kerajaan Mataram kedatangan pasukan Belanda, menjadikan masyarakat Mataram menjadi terpecah-pecah. Ditambahkan saat kedatangan Belanda, kerajaan Mataram ada sebagian yang pro ke Belanda, ada juga sebagian yang kontra dengan Belanda. Salah satu dari yang kontra dengan Belanda adalah Mbah Sunan Blongsong. Beliau kontra dengan Belanda sehingga bertekad untuk melarikan diri dari Mataram dan menetap di daerah yang sekarang bernama Blongsong. Di desa Blongsong, Mbah Sunan menetap dan membangun keluarga di daerah ini sampai menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Saat bersembunyi di desa Blongsong, Mbah Sunan mengatur strategi untuk bisa melawan Belanda. Karena perlawanannya itulah beliau termasuk sosok yang diincar penjajah. Bahkan rumah dan masjid yang beliau dirikan itu sempat dibakar oleh Belanda. Beberapa tahun silam, bukti peninggalan masjid masih ada, namun untuk saat ini sudah tidak ada karena sudah diwakafkan dan tidak digunakan sebagai pemakaman umum. Dan digunakan sebagai pemakaman umum. Diwakafkan dan sudah digunakan sebagai pemakaman. Saat dilakukan pembakaran masjid, Sunan Blongsong dicari oleh Belanda untuk dibunuh. Namun Sunan Blongsong memiliki keahlian sehingga beliau tidak sampai ditangkap oleh Belanda. Nah, keahliannya untuk bisa melarikan diri inilah maka beliau disebut sebagai Sunan Blongsong. Desanya tersebut juga disebut Blongsong karena keberaniannya sehingga masyarakat sekitar menganggap bahwa sebagai seorang sunan beliau telah membimbing mereka ke jalan yang benar. Pertama kali ditemukan Mbah Sunan bukan langsung berada di tempat yang berdiri ada sekarang, melainkan berada di sekitar 200 meter dari bangunan tersebut, dari makam itu. Pertama dipertemukan ketika masyarakat umum akan membangun rel kereta api. Karena akan dibangun rel kereta api, jadi dipindahkan di pemakaman umum. Setelah ditemukan itu, makam Mbah Sunan dipindahkan dan dibangunkan tempat seperti yang sekarang ini. Di dalam bangunan ini terdapat 9 buah makam yang merupakan makam dari rombongan ataupun keluarga Mbah Sunan Blongsong yang ikut menyebarkan Islam saat ada Belanda yang datang, dan 3 kuburan diantaranya berukuran kecil. Setelah kedatangan Sunan Blongsong, Islam mulai berdiri di wilayah tersebut hingga sampai sekarang ini 100% penduduk yang tinggal di tempat tersebut beragama Islam. Peringatan Hari Besar Agama Islam juga terus diperingati di tempat tersebut ya. Jadi seperti itulah sekilas tentang Sunan Blongsong, dan rata-rata penyebar Islam di Bojonegoro itu memang rata-rata dari pelarian ya, dari kondisi
keadaan Mataram yang tidak begitu membaik, sehingga mereka mencari tempat yang sekiranya aman untuk mensiarkan Islam. Itu ya, seperti Wali Kidangan juga seperti itu ceritanya. Ya, Sunan Blongsong ini ulama ya dari kerajaan Mataram. Beliau memiliki nama Banung Sumitro. Banung Sumitro. Ya, dari konflik Mataram kemudian beliau mencari tempat untuk dicari untuk mendapatkan yang keamanan. Ya, komplek makamnya di Desa Blongsong, Kecamatan Purno, Bojonegoro. Ya, tidak sulit kok untuk ke sana itu. Ya, masuk gang sedikit nanti di sebelah timur jalan dari situ. Tempatnya tenang dan di sekitarnya itu ada pemakaman umum juga. Ada pemakaman umum, terus kemudian ada pohon besar. Dulu pas waktu saya ke sana ini nggak ada juru kuncinya, jadi juru kunci nggak selalu ada, lebih sering ditutup. Jadi untuk anda yang memang menyukai petualangan ziarah-ziarah dari tempat ini, salah satu yang cocok untuk menenangkan diri, untuk ya bertabaruk mengingat kisah-kisah orang soleh, berkirim Fatihah kepada mereka, mengaji di tempat tersebut. Kan kalau orang mengaji di kuburan itu yang senang bukan hanya orang yang dikirimi Fatihahnya, tapi semua penghuni kuburan tersebut juga ikut merasa senang ketika orang yang masih hidup itu datang ke situ kemudian mengaji kan gitu. Ada kok riwayatnya itu ada. Ya, dan memang kalau di kuburan itu suasananya memang tenang, mengingatkan kita kepada kematian. Ya, tidak ada lagi kejahatan di situ karena memang orang sudah meninggal tidak bisa berbuat jahat. Yang ada hanyalah cerita, dan kalau cerita itu baik maka itu bisa dipetik pelajarannya untuk orang yang masih hidup. Itu Sunan Blongsong. Ini yang di sebelah barat ya. Di sebelah barat Sunan Blongsong, nanti di tengah ada Mbah Singonoyo, Bojonegoro ini. Terus yang di selatan nanti ada Mbah Rosid, yang di sebelah barat nanti ada Mbah Sabil, Menanggrung, maka Menanggrung. Itu jadi semuanya ada, setiap titik ada, meskipun tidak selalu terkait ya. Mereka punya cerita sendiri-sendiri. Tidak terlalu terkait secara strategi karena memang semuanya ya seperti random gitu ya. Jadi tidak terorganisir. Untuk wilayah Bojonegoro dipimpin satu ulama kemudian menyebarkan semua, tidak seperti itu. Sunan Blongsong sendiri, kemudian Mbah Sabil sendiri, Mbah Rosid juga di wilayah Bojonegoro Selatan juga sendiri gitu.